Pernahkah kalian membayangkan seorang anak dari Indonesia Timur yang lahir di masa penjajahan berhasil menjadi salah satu ilmuwan penerbang paling dihormati di dunia? Seorang pria yang dikenal sangat jenius, namun juga sangat sederhana. Ia bukan hanya menciptakan teknologi pesawat, ia bukan hanya menjadi Presiden Republik Indonesia, tetapi ia juga membuktikan kepada dunia bahwa anak bangsa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan ilmuwan dunia. Namanya Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ia lahir dari keluarga terpelajar. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang ahli pertanian yang sangat dihormati. Sedangkan ibunya R.A. Tuti Marini Puspowardoyo adalah wanita cerdas keturunan Jawa. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Sejak kecil ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia sangat menyukai pelajaran, terutama matematika dan ilmu pengetahuan. Namun ada satu hal paling membuatnya penasaran sejak kecil, yaitu pesawat terbang. Setiap kali melihat pesawat melintas di langit, Habibie kecil selalu terpukau. Ia bertanya dalam hati, bagaimana benda sebesar itu bisa terbang? Pertanyaan sederhana itu kelak mengubah hidupnya. Tetapi masa kecil Habibie tidak sepenuhnya bahagia. Ketika usianya baru 14 tahun, ayahnya meninggal dunia akibat serangan jantung. Kehilangan sosok ayah menjadi pukulan besar. Kondisi ekonomi keluarga pun mulai sulit. Namun ibunya tidak menyerah. Dengan penuh perjuangan ia membesarkan anak-anaknya sendirian. Dan dari sang ibu, Habibie belajar tentang disiplin, ketekunan, dan pentingnya pendidikan. Ibunya selalu berkata, "Jadilah manusia yang berguna bagi bangsa." Kalimat itu tertanam kuat di hati Habibie. Setelah ayahnya meninggal, keluarga Habibie pindah ke Bandung. Di kota inilah kecerdasan Habibie semakin terlihat. Ia dikenal sebagai siswa yang sangat rajin, bahkan seringkali ia belajar hingga larut malam. Teman-temannya mengenalnya sebagai anak pendiam, namun sangat pintar. Habibie sangat menyukai fisika dan matematika. Ia mampu menyelesaikan soal-soal rumit dengan cepat. Namun di balik kecerdasannya, Habibie juga dikenal memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Ia tidak hanya ingin tahu jawaban, ia ingin memahami prosesnya. Ketika remaja lain bermain, Habibie lebih sering membaca buku teknik. Ia bermimpi suatu hari nanti akan menciptakan pesawat untuk Indonesia. Sebuah mimpi yang pada masa itu terdengar mustahil. Karena Indonesia baru saja merdeka, negara masih miskin, teknologi sangat tertinggal. Tetapi Habibie percaya, mimpi besar hanya bisa dicapai oleh orang yang berani. Setelah lulus SMA, Habibie masuk ke Institut Teknologi Bandung. Ia mengambil jurusan teknik mesin. Namun baru saja beberapa bulan kuliah, Habibie mendapat kesempatan besar. Pemerintah Indonesia memberinya beasiswa belajar di Jerman Barat. Kesempatan itu menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Tahun 1955, Habibie berangkat ke Jerman Barat. Saat itu, Jerman dikenal sebagai salah satu pusat teknologi dunia. Namun hidup di negeri asing bukan hal mudah. Habibie harus menghadapi cuaca dingin, perbedaan budaya, dan tekanan akademik yang luar biasa. Ia kuliah di RWTH Aachen University, salah satu universitas teknik terbaik di Eropa. Di sana, standar pendidikan sangat tinggi. Mahasiswa harus benar-benar disiplin. Banyak mahasiswa asing yang gagal. Tetapi Habibie justru semakin bersinar. Ia dikenal sebagai mahasiswa yang sangat cerdas. Namun ada fakta menarik. Untuk bertahan hidup, Habibie harus hidup sangat hemat. Ia sering hanya makan seadanya. Kadang berjalan kaki jauh demi menghemat uang. Bahkan ia pernah bekerja sambilan demi membantu kebutuhan hidup. Tetapi semua itu tidak membuatnya menyerah.
Habibie percaya penderitaan hanyalah sementara. Ia belajar siang dan malam. Konon, ia hanya tidur beberapa jam setiap hari. Teman-temannya sampai kagum melihat semangatnya, dan hasilnya luar biasa. Habibie berhasil lulus dengan nilai yang sangat tinggi. Ia kemudian melanjutkan pendidikan doktoral di bidang teknik penerbangan. Di usia muda, ia sudah menjadi salah satu ahli teknologi pesawat paling menjanjikan. Di Jerman, karir Habibie berkembang sangat cepat. Ia bekerja di perusahaan penerbangan terkenal di Jerman. Di tempat inilah kecerdasan Habibie mulai diakui dunia. Habibie mengembangkan teori penting dalam dunia penerbangan. Teori itu dikenal sebagai Habibie Vector. Teori ini digunakan untuk menghitung keretakan pada badan pesawat. Penemuan itu sangat penting karena dapat membantu mencegah kecelakaan pesawat. Dunia penerbangan internasional mulai memperhatikan nama Habibie. Ia dianggap sebagai jenius, bahkan karirnya melesat begitu cepat. Di usia yang masih muda, ia dipercaya memimpin proyek-proyek besar. Habibie juga terlibat dalam pengembangan berbagai jenis pesawat modern. Banyak ilmuwan kagum pada kemampuannya. Namun di tengah kesuksesan itu, Habibie tidak pernah melupakan Indonesia. Ia selalu memikirkan kapan Indonesia bisa maju dalam teknologi. Pertanyaan itu terus menghantuinya, karena baginya kecerdasan tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk membantu bangsa. Di balik sosok jenius Habibie, ada satu orang yang selalu menjadi sumber kekuatannya. Dialah Hasri Ainun Besari. Habibie mengenal Ainun sejak muda, namun hubungan mereka semakin dekat ketika dewasa. Habibie pernah berkata, "Dia gula, saya semut." Kalimat sederhana itu menggambarkan betapa besar cintanya kepada Ainun. Pada tahun 1962, Habibie menikahi Ainun. Pernikahan mereka sangat sederhana, namun cinta mereka begitu kuat. Ainun selalu mendukung perjuangan Habibie. Saat Habibie sibuk bekerja, Ainun tetap setia mendampingi. Ketika Habibie mengalami tekanan, Ainun menjadi tempatnya pulang. Hubungan mereka bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang pengorbanan, kesetiaan, dan perjuangan bersama. Banyak orang melihat Habibie sebagai jenius, namun Habibie sendiri mengakui, tanpa Ainun, ia mungkin tidak akan menjadi seperti sekarang. Kesuksesan Habibie di Jerman akhirnya terdengar hingga Indonesia. Presiden Soeharto melihat potensi besar dalam diri Habibie. Indonesia saat itu sedang membangun. Soeharto ingin Indonesia memiliki teknologi modern, dan ia percaya Habibie adalah orang yang tepat. Pada tahun 1974, Habibie dipanggil pulang ke Indonesia. Keputusan itu sangat berat, karena karir Habibie di Jerman sangat cemerlang. Gaji tinggi, fasilitas lengkap, masa depan cerah. Namun Habibie memilih pulang karena cintanya pada Indonesia. Ia ingin membangun negeri sendiri. Setelah kembali, Habibie langsung dipercaya memimpin industri strategis. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Selain itu, ia juga memimpin IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Mimpi masa kecilnya perlahan mulai menjadi kenyataan. Habibie ingin Indonesia mampu membuat pesawat sendiri, sebuah hal yang sangat mustahil pada masa itu. Banyak yang meremehkan, banyak yang mengatakan Indonesia negara miskin, mana mungkin bisa buat pesawat. Namun Habibie tidak peduli, ia tetap bekerja keras. Habibie percaya masa depan bangsa bergantung pada penguasaan teknologi. Karena itu, ia membangun industri pesawat Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, ribuan anak muda Indonesia dilatih menjadi insinyur. Habibie ingin Indonesia mandiri, bukan hanya menjadi pembeli teknologi, tetapi pencipta teknologi. Dan akhirnya, Indonesia berhasil membuat berbagai pesawat. Salah satu yang paling terkenal adalah CN-235, pesawat hasil kerjasama Indonesia dan Spanyol. Namun mimpi terbesar Habibie belum selesai. Ia ingin Indonesia membuat pesawat sendiri sepenuhnya. Lahirlah proyek ambisius N250.
Pesawat ini sangat modern pada zamannya. Teknologinya bahkan membuat dunia kagum. Dan pada akhirnya tanggal 10 Agustus 1995, N250 berhasil terbang perdana. Momen itu menjadi sejarah besar Indonesia. Banyak orang menangis haru karena untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menciptakan pesawat canggih sendiri. Habibie berdiri penuh bangga. Mimpinya sejak kecil akhirnya terwujud. Namun keberhasilan itu juga memunculkan banyak kritik. Ada yang menganggap proyek pesawat terlalu mahal. Ada yang menilai Habibie terlalu ambisius. Tetapi Habibie tetap yakin, bangsa besar harus berani bermimpi besar. Tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi besar. Nilai rupiah jatuh, harga-harga melonjak, banyak perusahaan bangkrut, rakyat menderita. Situasi politik juga memanas. Demonstrasi mahasiswa terjadi di mana-mana. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada Presiden Soeharto. Dan di tengah kekacauan itu, B.J. Habibie berada di posisi penting. Saat itu, ia menjabat sebagai wakil presiden. Tidak ada yang menyangka, sebentar lagi hidup Habibie akan berubah drastis. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri. Indonesia berada di titik kritis. Negara nyaris kacau. Dan sesuai konstitusi, B.J. Habibie harus menggantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Banyak orang terkejut, banyak yang meragukan kemampuannya. Karena Habibie lebih dikenal sebagai ilmuwan, bukan politikus. Tetapi sejarah telah memilihnya. B.J. Habibie resmi menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Namun ia memimpin dalam situasi yang sangat sulit. Ekonomi hancur, politik kacau, kepercayaan rakyat rendah. Bahkan sebagian orang menolak kepemimpinannya. Tetapi Habibie bergerak cepat. Ia melakukan banyak reformasi penting. Habibie membuka kebebasan pers. Jika sebelumnya media dibatasi, sekarang media mulai bebas. Habibie juga membebaskan tahanan politik. Ia memperbaiki sistem demokrasi. Pemilu yang lebih bebas mulai dipersiapkan. Dan yang paling penting, Habibie berhasil menstabilkan ekonomi Indonesia. Dalam waktu singkat, keadaan perlahan membaik. Namun ada keputusan besar yang sangat kontroversial, yaitu soal Timor Timur. Habibie memberikan kesempatan referendum, dan hasilnya Timor Timur memilih lepas dari Indonesia. Keputusan itu memicu pro dan kontra. Sebagian orang memuji keberaniannya, sebagian lagi mengkritiknya keras. Tetapi Habibie percaya, keputusan sulit harus diambil demi masa depan bangsa. Masa kepresidenan B.J. Habibie sangat singkat, hanya sekitar 1 tahun lebih, namun penuh perubahan besar. Pada tahun 1999, Habibie menyampaikan laporan pertanggungjawaban di sidang MPR. Namun laporan itu ditolak. Situasi politik kembali memanas. Akhirnya, Habibie memutuskan tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Tetapi Habibie lebih memilih mundur dengan tenang. Ia tidak mempertahankan kekuasaan. Baginya, kekuasaan bukan tujuan utama. Setelah itu, Habibie kembali menjadi sosok yang sederhana. Ia lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, cintanya kepada Indonesia. Di balik semua pencapaiannya, ada satu momen yang paling menghancurkan hati Habibie, yaitu ketika Ainun jatuh sakit. Ainun didiagnosis mengidap kanker. Habibie sangat terpukul. Ia setia mendampingi Ainun selama menjalani pengobatan. Hari demi hari, Habibie menjaga istrinya dengan penuh cinta. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia di Jerman. Momen itu menghancurkan Habibie. Pria jenius yang dikenal kuat itu menangis begitu dalam. Habibie pernah berkata, "Setiap sudut rumah mengingatkan saya pada Ainun."
Kisah cinta mereka menyentuh hati jutaan orang. Bahkan diangkat menjadi film terkenal, yaitu film berjudul Habibie dan Ainun. Banyak orang baru menyadari bahwa di balik sosok ilmuwan besar, Habibie hanyalah seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Warisan terbesar Habibie bukan hanya jabatan presiden, bukan juga sekedar pesawat, tapi cara berpikir. Habibie mengajarkan bahwa bangsa Indonesia bisa maju, asalkan mau belajar, berani bermimpi, dan bekerja keras. Ia percaya, tanpa penguasaan teknologi, Indonesia akan tertinggal. Karena itu, ia selalu mendorong generasi muda untuk belajar ilmu pengetahuan. Habibie juga dikenal sangat disiplin. Ia selalu menghargai waktu. Baginya, setiap detik sangat berharga. Ia pernah berkata, "Kalau ingin sukses, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas." Kalimat itu menjadi inspirasi bagi banyak anak muda Indonesia. Habibie membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Anak Indonesia juga bisa mendunia. Pada 11 September 2019, Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. B.J. Habibie meninggal dunia di usia 83 tahun. Kabar itu membuat jutaan rakyat Indonesia berduka. Media nasional hingga internasional memberitakan kepergiannya. Ribuan orang datang memberikan penghormatan terakhir. Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, di samping makam Ainun. Akhirnya, setelah bertahun-tahun merindukan sang istri, Habibie kembali bersama Ainun. Momen itu membuat banyak jutaan orang menangis, karena kisah cinta mereka benar-benar abadi. Namun meski Habibie telah tiada, namanya akan selalu hidup dalam sejarah Indonesia, dalam dunia teknologi, dan dalam hati rakyat Indonesia. B.J. Habibie bukan lahir dari keluarga kaya raya. Ia juga bukan manusia sempurna. Tetapi ia memiliki mimpi besar dan ia berani memperjuangkannya. Dari seorang anak kecil di Parepare menjadi ilmuwan kelas dunia. Dari mahasiswa sederhana di Jerman menjadi Presiden Republik Indonesia. Perjalanan hidup Habibie membuktikan kecerdasan saja tidak cukup. Dibutuhkan kerja keras, disiplin, dan cinta kepada bangsa. Habibie pernah berkata, "Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup." Sebuah kalimat yang menggambarkan hidupnya. Ia adalah ilmuwan, ia adalah pemimpin, ia adalah suami yang setia, dan ia adalah simbol harapan bagi Indonesia. Semoga kisah hidup Habibie dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar, berani bermimpi, dan tidak pernah menyerah. Karena siapa tahu kelak akan lahir Habibie berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif tokoh besar dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.